Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dwi Pujiantoro. Di sini saya akan membuka kelompok kami dalam pembahasan mengenai pengendalian motor DC, putar kanan dan putar kiri dengan microcontroller melalui keypad, yang nanti akan dijelaskan dasar teorinya oleh Tita, flowchartnya oleh Mutia, lalu komponen yang diperlukan oleh Rifki, lalu merangkai komponen yang akan oleh Samuel, lalu coding Arduino yang akan dijelaskan oleh Fadli, dan aktivasi komponen elektronika, dan terakhir akan ada kesimpulan dari saya. Disimak videonya, selamat menonton. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar teori pengendali motor DC, putar kanan dan putar kiri dengan microcontroller melalui keypad. Dasar teorinya yaitu dalam rancangan pengendali motor DC dengan microcontroller melalui keypad ini, motor DC merupakan keluaran yang dioperasikan melalui remote control. Remote control yang digunakan di sini yaitu keypad dan menggunakan microcontroller dalam rangkaiannya. Motor DC, keypad, dan komponen lainnya disambungkan ke microcontroller. Untuk microcontroller di sini menggunakan Arduino Uno. Dan untuk komponen lainnya ada power dan ground. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikut adalah flowchart mengenai praktikum kita pada kali ini. Pertama-tama kita akan memulai praktikum, lalu kita akan menyiapkan komponen yang diperlukan. Setelah itu, kita akan menyambungkan komponen-komponen tersebut menjadi suatu rangkaian. Setelah rangkaian selesai dirangkai, kita akan masuk ke tahap yang selanjutnya, yaitu pengkodingan rangkaian. Jika sudah, kita akan men-start simulation pada simulator. Jika simulasi gagal berjalan, maka kita akan kembali ke tahap yang sebelumnya, yaitu pengkodingan rangkaian, dan jika berhasil, maka kita akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu menekan tombol pada keypad. Di sini kita mempunyai 3 opsi inputan, yaitu angka 0, angka 1, dan angka 2. Saat menekan angka 1, maka motor DC akan berputar searah jarum jam atau clockwise, dan jika kita menekan angka 2, motor DC akan berputar berlawanan arah jarum jam atau counterclockwise. Dan jika kita menekan angka 0, maka motor DC akan berhenti atau off. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan juga menambahkan komponen-komponen yang dibutuhkan pada praktikum kali ini. Yang pertama ada Arduino Uno. Nah, Arduino Uno ini eh, berfungsi sebagai platform elektronik open source dan juga software yang digunakan untuk memprogramnya. Jadi Arduino itu dibuat untuk digunakan oleh orang-orang yang ingin membuat suatu objek interaktif gitu, atau yang bisa disebut microcontroller. Lalu selanjutnya ada keypad. Keypad di sini berfungsi sebagai input atau masukannya. Lalu komponen yang ketiga IC, yaitu IC jenis Nah, IC yang ini tuh berfungsi sebagai eh, driver motor DC dan dapat dikendalikan dengan rangkaian dari microcontroller, yaitu yang diprogram oleh Arduino ini. Selanjutnya motor. Di sini motor berfungsi sebagai outputnya, yang dimana nanti digerakkan oleh program yang sudah disiapkan di Arduino. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Oke, langkah selanjutnya kita akan melakukan merangkai si rangkaian tersebut gitu ya. Di sini kita akan melakukan memasukkan dulu Arduino-nya. Bentar, bentar, bentar. Di sini kita bakal memasukkan Arduino Uno yang ini. Lalu kita masukkan keypad.
Oke, langkah selanjutnya sini kita bakal masukin IC L293D ini. Lalu kita bakal masukin motor. Oke. Jangan lupa kita harus masukin power sama ground. Power kita simpan di atas. Terus masukin ground. Ground itu untuk di paling bawah, bisa ditaruh sebelah sini. Nah, begitu kan. Terus langkah selanjutnya kita akan melakukan merangkai. Kita coba rangkai dari motornya dulu. Pin yang bawah ini kita masukin ke dalam pin 6. Lalu pin yang atasnya kita masukin ke dalam pin 3. Nah, terus kita sambungin ground ini ke sini. Nah, terus kita sambungin pin 8 sama pin 16 ini. Kita sambungin untuk bisa ground. Nah, terus juga sambungin pin 16 ini juga buat ke pin 8. Nah, udah gitu kita sambungin pin 1. Pin 1 ini ke power. Power juga. Nah, udah. Setelah itu kita sambungin pin 2 IC ini ke inputan pin 13 dari Arduino. Lalu pin 7 ini kita masukin ke pin 12. Pin 7 pada IC ini kita masukin ke pin 12. Nah, udah. Terus kita sambungin nih si keypad ini sama si Arduino ini. Gimana caranya? Kita lihat dari ini pin 1 ini kita masukin ke inputan pin 8 di Arduino. Nah, lalu pin nomor 2 ini kita masukin ke pin 7 di Arduino. Nah, udah pin 7. Terus pin 3 nih kita masukin ke pin 6 ke dalam Arduino ini. Nah, sudah. Terus pin yang 1A ini kita bakal masukin ke pin 5 dari Arduino ini ya. Masukin ke pin 5. Lalu pin B ini kita masukin ke pin 4. Lalu pin C ini
kita masukin ke pin 2, pin 3. Kita masukin ke pin 3. Nah, lalu yang terakhir, pin D ini kita masukin ke pin 2 dari Arduino. Ini bisa disesuaikan dengan inputnya masing-masing, teman-teman. Oke. Nah, di sini sudah terbentuk rangkaiannya. Nah, untuk langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya itu adalah pengodingan Arduino ya. Oke, yang pertama kita cek dulu apakah sudah terhubung semuanya. Ini sudah. Oke, sudah semua. Nah, selanjutnya kita langsung ke codingnya ya di sini di IDE. Ini sudah saya, seperti biasa sudah saya rapikan dan sudah saya kerjakan semuanya. Di bagian sini ada bagian keypad. Nah, seperti ada keypad, ini row 4 baris, lalu ada 3 kolom, lalu ada array-nya, ada pin-nya, pin baris dan pin kolom, lalu ini membuat objek keypad, lalu ada ini pin motor isinya. Input 2 sebagai output dan input 1 sebagai output. Ini input 12 ada pin 12, lalu ada pin 13. Ini pin 13 dan pin 12. Lalu di sini di loop kita panggil keypad-nya dengan key. Lalu dimodulkan diminta untuk ketika keypad angka 1 dipencet, maka motor DC berputar secara harum jam. Lalu kalau dipencet angka 2, berputar berlawanan arah. Lalu kalau dipencet angka 0, motor DC-nya mati atau berhenti. Ini kita setting hingga di input 2-nya low, input 1-nya high. Lalu di input ketika mau berputar berlawanan arah, kita input 2-nya high, input 1-nya low. Lalu kalau mati, keduanya di high. Ini dapat dari mana? Bisa dapat pada datasheet-nya, datasheet driver ini, L29D. Seperti yang ditampilkan pada video ini. Ketika sudah, kita pencet checklist ini, compile. Nah, sudah, maka selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya setelah selesai di-compile, kita copy link kode hex-nya. Kode hex ada di sini. Bentar. Nah, ini dia kode hex-nya. Hex. Kita copy. Nah, di sini kita copy. Kemudian kita kembali ke Nah, di sini pertama kita tekan 2 kali Arduino-nya. Nah, kemudian link kode hex yang tadi kita masukkan ke program file di sini. Nah, setelah itu kita pencet OK. Kemudian kita coba run. Nah, udah ya di sini. Nah, sini kita akan mencoba pertama tekan tombol 1 yaitu akan memutar ke kanan. Nah, di sini sudah berputar ya, teman-teman. Oke, baik yang kedua. Sini adalah tombol kedua. Tombol kedua ini berfungsi untuk memutar DC ke kiri. Kita coba tekan. Nah, putar ya, teman-teman. Nah, selanjutnya ada tekan tombol 0. Fungsinya adalah untuk memberhentikan. Sudah berhenti ya, teman-teman. Lalu kita stop. Terima kasih teman-teman atas penjelasannya. Di sini saya akan membawakan kesimpulan dari pengendalian motor DC, putar kanan dan putar kiri dengan microcontroller melalui keypad.
Di kesimpulannya adalah praktikum ini sukses dilakukan karena outputnya sudah sesuai, yaitu ketika diklik 1 akan berputar searah jarum jam, lalu diklik 2, DC akan berputar berlawanan dengan jarum jam, lalu ketika klik 0 akan berhenti atau off. Karena di sini kami menggunakan IC 293D yang menggerakkan beban induktif seperti motor DC dan membuat motor DC dapat berputar berlawanan arah dengan codingan yang sudah disesuaikan, lalu komponen-komponen yang sudah diaktifasi juga. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan atau tutur salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, salam teknik.